Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Oktarina dari kelas 84 asal sekolah dari MTS 2 Ogan Ilir. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Tujuannya: 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab, akibat, dan interpretasi. 2. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. 4. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 5. Memiliki atau menggunakan sekuensi marken seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Berikutnya struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberodan. 2. Urutan sebab akibat. Berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. 3. Interpretasi. Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Berikutnya kaidah kebahasan. Di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan seperti berikut. 1. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh: tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. 2. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. 3. Lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasia atau kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. 5. Menggunakan kalimat positif. 6. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Demikian penjelasan dari saya pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.